program jangka pendek, jangka panjang? Ya, otomatis dengan adanya kemarin agak seperti gagal sedikit perolehan medali emasnya, maka kami akan lebih konsen lagi bagaimana cara menempuh supaya paling tidak harus ditingkatkan seperti sebelum Pemprov kemarin. Jadi memang ada sisi-sisi yang mungkin melemahkan atlet, artinya ada atlet yang memang selalu juara, sudah tidak boleh mengikuti kejuaraan. Padahal beliau itu otomatis andalan kita, kan tidak mungkin kalau mematahkan semangatnya. Dan kemudian sampai beliau mutasi ke tempat wilayah lain, daerah lain. Nah itu kan menjadikan korban Surabaya ya, Persani Surabaya. Semestinya beliau harusnya dibolehkan untuk ikut pertandingan. Seperti itulah ya. Saya berharap jangan ada tebang pilih kalau dalam olahraga, karena olahraga itu hanya acuannya adalah prestasi para atlet, jangan diperjualbelikan. Artinya disitulah kalau kita mau bergerak ya dari mulai atletnya, dari mulai jurinya atau dari mulai pembinaannya itu harus sportif. Ya, saya minta dengan sangat harus sportif, karena kalau tidak ada kesportifan maka akan terjadi yang tebang pilih tadi. Itu saja pesan saya, dan kami mohon minta dibantu dari Dinas Olahraga dan Pariwisata serta dari KONI Provinsi, KONI Surabaya maupun KONI Provinsi, yang kendalanya selalu memang di provinsi. Jadi jangan sampai Persani Kota Surabaya yang seharusnya menjuarainya ternyata dialihkan di daerah lain, korban dari negosiasi. Nah itu negosiasi itu tidak baik, karena itu melemahkan mental daripada atlet itu sendiri. Salah satu dia sudah mengusulkan ke wali kota, terus sampai dengan sekarang belum terrealisasi apa-apa. Nanti coba akan kami temui kembali supaya bisa kami membuat atlet-atlet ini bisa latihan tanpa harus menyewa. Selama ini mereka menyewa di tempat lain. Pada saat Pekan Olahraga Provinsi menunjukkan pembinaan prestasi di Kota Surabaya, campur secara keseluruhan maupun cabur-cabur lain. Beberapa senam kemarin targetnya 6 mendapat 3. Ini perlu perhatian khusus. Mungkin juga tidak hanya di pembinaan, kemarin memang ada hal-hal yang kurang baik di pertandingan Pemprov. Saya hadir, tapi tidak pelatih tidak bisa membuktikan bahwa ada videonya, tapi itu bukan alasan. Nanti yang penting kalau proyeksi target 6 itu ya harus terpenuhi. Satu itu, kedua mungkin target berikutnya dari luar kota Surabaya akan lebih banyak lagi. Kalau tahun ini 150 medali emas, mungkin 2 tahun lagi bisa lebih. Tapi kita harapkan pembinaannya juga, perhatiannya juga terhadap cabang olahraga, para atlet yang berlatih, tempat kebutuhan mereka bisa terpenuhi untuk menunjang target prestasi. Pak, terkait dari yang tadi jadi salah satu hal kan itu kecewaan dari Persani ya Pak, Persani Surabaya, artinya tidak ada kecurangan dan segala macam. Ini KONI Surabaya mengawal nggak Pak? Mengawal, tapi memang tidak bisa membuktikan di mana. Pada saat pertandingan itu kan ada pelatih perwakilannya dari Persani yang menjadi official. Mereka tidak punya bukti, tidak ada videonya. Kalau cuma ngomong kan tidak bisa. Misalkan saya kurangi ini seperti ini, kan nggak bisa ngomong. Harus ada ini loh videonya, ini kecurangan. Itu tidak punya. Kelemahan kita di situ. Kita ngawal terus, semua kita ngawal. Tidak hanya Persani, banyak hal cabur-cabur lain yang kita kawal sampai tuntas. Pak, terkait ini
ada batasan kalau sudah juara sekian kali tidak boleh ikut atau usia, nah itu gimana itu Pak? Ada batasan usia satu, ada batasan ketika mereka pernah menjadi juara di PON atau kejuaraan internasional lainnya. Asian Games, SEA Games itu tidak boleh ikut. Tapi kalau hanya sebagai peserta tidak apa-apa. Artinya belum memperoleh juara. Tapi kalau sudah dapat juara gitu nggak boleh ikut, memang ada batasan. Pak, terkait dari ini tadi sih Pak, Tuan rumah Pondok 9 tahun 2025 sudah memenuhi syarat, paparan sudah dipaparkan oleh Bu Kadis Menpora pemerintah. 1 minggu kemudian surat wali kota Surabaya kepada gubernur juga sudah meluncur ke dari sini siap menjadi tuan rumah, terpenuhi semua. Tiba-tiba di pengumuman penutupan Porprov itu diumumkan Malang Raya sebagai tuan rumah. Itu sangat tidak prosedur, tidak bagus untuk pembinaan prestasi di Jawa Timur. Apa? Prestasi itu bisa muncul karena satu sportivitas organisasinya juga baik. Kita sudah lemah di situ, tapi kita masih punya harapan karena SK Gubernur masih belum keluar. sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini harapan kita ini bisa menjadi perhatian juga, karena pembinaan itu kan bukan hanya menyelenggarakan kejuaraan, tapi sisi sportivitas di dalam pembinaan itu harus kuat. Nanti venue-venue-nya di mana saja Pak? Oh, kalau Surabaya mencukupi lah, ada di GBT itu banyak, terus di beberapa Pancasila, di Dharmawangsa, di Gelanggang. Dan itu insya Allah kalau memang kita tuan rumah tahun ini sudah muncul, artinya SK Gubernur ya, pasti akan diprogram untuk pemenuhan venue, kekurangan venue dan tidak akan terlalu banyak ya. Kalau penginapan, lodgement, hotel banyak, cukup lah. Siap. Pak, terakhir Pak. Organisasi lah, sering berkoordinasi sama pengurus, kemudian turun ke bawah dan pembinaan kepada atlet-atlet. Itu yang paling utama. Kalau 6 target mendapat 3 di separuh, ya